Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan pecinta bila, terutama pecinta bila Parang Bugis Nusantara. Di video ini saya ingin sedikit menjelaskan terkait persoalan parang ketika sampai di konsumen itu berkurang ketajamannya. Yang perlu kita tahu bahwa yang mempengaruhi itu salah satunya adalah bahan dalam hal ini bajanya. Kalau misalnya dia baja modern mungkin dia agak bertahan. Kalau dia baja limbah ya tergantung bahannya, apakah baja limbahnya itu termasuk baja yang modern atau yang memang tidak terlalu bagus. Kemudian yang kedua itu tadi yang mempengaruhi tentang ketahanan tajam. Kemudian yang kedua teknik ketika pada saat pembeli melihat promosi di video penjual itu bisa sampai slash tisu. Nah, itu terkait dengan teknik penjual. Nah, ini agak-agak ribet karena teknik slash tisu plus itu memang agak-agak ribet kalau untuk standar pembeli untuk mengikuti. Nah, itu persoalan teknik. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi juga adalah bagaimana bila yang sudah disimpan dalam sarung itu sangat berpengaruh ketajamannya ketika tidak di stropping terlebih dahulu, apalagi tidak di stropping ketika ingin dipakai untuk menyembelih. Nah, itu sangat mempengaruhi. Kemudian terakhir faktor sarung. Nah, misalnya ini faktor sarung. Nah, ini cara membuka atau menarik bila dari sarungnya itu kita harus tekan ke belakang sini supaya mata bila ini tidak kena di sini. Jadi pas kita tarik, nah, kita usahakan ini pegang ini tekanan ke belakang seperti ini, nah, supaya mata bilanya tidak ini kena. Nah, sebelum kita pakai ini kan biasanya slash tisu. Nah, terlebih dahulu kita stropping dulu, apalagi kalau dia baja limbah kita harus stropping dulu seperti ini kan. Kita siapkan stropping kulit atau kain lepis. Cara stroppingnya juga harus benar, tidak boleh terlalu ditekan, tidak boleh terlalu derajatnya sudut terlalu tinggi karena dia matanya akan berbalik. Jadi kita lembut saja seperti ini. Nah, lembut, tidak usah buru-buru. Tujuan stropping itu pertama untuk meluruskan mata bila, kemudian kedua untuk membersihkan bur, membersihkan kotoran yang ada di mata bila. Jadi kita stropping seperti ini. Nah, ini kulit sapi, ini terus kulit kambing. Kalau ada kain lepis juga lebih bagus. Nah, jadi itu teknik stropping. Nah, ini spek sembeli. Kita tes di tisu. Biasanya kalau tidak di tisu ya karena memang faktor memang sudah tidak tajam. Ini tanpa teknik yang satu kali seleksi itu sudah bagus. Nah, jadi tekniknya ini memang agak ribet untuk konsumen yang apalagi belum bisa mengasah, agak ribet. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ketajamannya. Nah, faktor ketajaman itu tisu dipengaruhi juga oleh faktor sepuh. Kalau dia nggak bagus sepuhnya dia nggak bisa sampai di slash tisu. Kenapa? Karena ujung dari mata bila itu nggak mungkin bertahan. Nah, terus tadi yang komplain terkait nggak bisa slash plastik. Nah, slash plastik itu tekniknya nggak seperti ini. Ini agak susah yang begini. Ini dia pasti susah. Nah, nggak bisa. Jadi tekniknya tidak seperti itu, Pak. Nah, jadi slash plastik itu memang tekniknya harus dari atas kalau mudah. Nah, ini caranya nih. Jadi plastiknya harus seperti ini. Kalau yang yang belum profesional seperti ini, nah, dia harus lurus begini, harus dari atas seperti ini, Pak. Nah. Kalau dia seperti ini
Ini tidak bisa rusak sekali, pasti kersek. Ini seperti itu. Kecuali plastik begini, ini kan biasa yang biar di, nah ini agak keras. Ini kalau yang begini biar didorong begini enak. Nah begitu kalau untuk plastik. Tapi yang perlu kita tahu bahwa standar penyembelihan itu kata zaman itu cuma sampai di selai kertas sebenarnya. Selai tisu, plastik, rambut itu bagian dari promosi penjual lah. Kalau untuk standar nasional itu di kertas sebenarnya ini. Kalau dia sudah lancar di sini, nah, berarti itu sudah layak untuk dipakai menyembelih. Jadi itu Pak. Jadi bagi pelanggan saya yang agak-agak ini komplain terkait dengan ketajaman seperti itu. Jadi sebenarnya itu faktor teknik kalau sampai di selain tajam dia juga harus ada tekniknya. Itu saja mungkin bisa dipahami.